Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaquna kama qala jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada henti-hentinya dan tidak ada salahnya apabila kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya semestinya begitu. Dahulu kita tidak tahu tentang Islam. Kita cuma tahu agama kita Islam. Kita zaman dahulu tidak tahu ajarannya. Pelan-pelan hidayah masuk kepada kita dan kemudian kita semangat dalam belajar, akhirnya kita tahu tentang apa itu Islam. Dan kemudian Allah berikan taufik kepada kita terus belajar dan istiqamah. Kita tahu beberapa hukum-hukum tentang Islam. Kemudian kita ajak istri kita juga, kemudian kita ajak anak kita. Inilah sebuah nikmat yang agung, hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Marilah kita mengawal ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan semoga Allah berikan kita istiqamah sampai ajal kita menjemput dan tidak kita tinggalkan anak-anak kita kecuali mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan pada malam ini kajian kita Arba'in Nawawi. Sekarang kita baca hadis yang keempat. Hadis ini sangat luar biasa, yaitu hadis tentang bagaimana proses penciptaan makhluk di dalam janin, di dalam perut ibunya, atau proses janin sampai kemudian dia lahir. Hadis ini hadis yang keempat kita baca. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malaku fayanfukhu fihi ar-ruh ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini ya di antara yang terkenal sahabat ini adalah beliau ini kakinya kecil. Kecil. Ada kisah menarik tentang beliau, yaitu ketika beliau naik pohon rumah sahabat, ya bukan mengejek maksudnya, tapi ya lucu lah lihat kakinya kecil gitu. Kemudian tapi Rasul mengatakan seandainya kaki tersebut ditimbang dengan gunung Uhud, lebih besar gunung
Lebih berat gunung Uhud. Ini Masya Allah. Ya, karena kaki tersebut dibuat untuk jihad fisabilillah, menemani dakwah Rasulullah SAW. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang juga ahli dalam masalah Quran. Masalah Quran. Beliau mengatakan di sini, qal haddatsana Rasulullah SAW, telah menceritakan kepadaku Rasulullah SAW. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa huwa as-sadiqul masduq. Dia adalah as-sadiq, dia adalah orang yang sadiq, jujur atau benar. Al-masduq juga dibenarkan. Benar lagi dibenarkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u khalqu fi batni ummihi, dikumpulkan ciptaannya, air mani itu dalam penciptaan dalam perutnya ibunya 40 hari seperti menjadi sebuah cairan nutfah, menjadi sebagai tetes mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, habis itu 40 hari kemudian menjadi sebuah alaqah, segumpal darah. Kemudian yakunu thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, setelah itu, setelah menjadi dari cairan mani, kemudian dari darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian fayun thumma yughsalu ilaihi malak, kemudian 40 hari kemudian lagi fayunfakhu, ditiupkan padanya ruh, dan diperintahkan pada malaikat ini untuk mencatat 4 kalimat. Bikadbi rizkihi, rizkinya dicatat, ajalnya, amalnya, begitupun bahagianya atau celakanya atau bahagianya. Demi Allah yang tiada ilah kecuali Allah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, benar-benar dia mengamalkan amalan ahli jannah, sampai antara dia dan surga itu tinggal, kecuali cuma tinggal satu hasta. Namun tertulis kitab, fayasbiqu alaihil kitab, tertulis dia sebagai ahli neraka. Fayamalu bi amalin nar, kemudian akhirnya dia menjadi amalannya terakhirnya adalah amalan ahlu neraka, kemudian wafat setelah itu, fayadkhuluha, pada akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum, sesungguhnya seantara seorang dari kalian mengamalkan amalan ahli nar, mengamalkan amalan neraka, sampai dengan neraka itu tinggal dikit masuk neraka, kecuali hanya satu hasta. Namun fayasbiqu alil kitab, tertulis dia adalah penduduk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahlu surga. Fayadkhuluha, kemudian di akhir masuk surga. Hadirin hadirat, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, karena di sini sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Riwayat lain enggak semesti ada begini. Di sini ditambahkan sama Abdullah bin Mas'ud tambahan as-shadiq, sampai mengatakan menceritakan kami Rasulullah itu loh yang orang yang jujur, orang yang benar lagi dibenarkan, orang yang dipercaya gitu. Kenapa beliau tambahkan ini? Karena untuk faedah, karena nanti yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud adalah sebuah amrun ghaib, perkara gaib, perkara yang gak kelihatan, namun kita wajib mengimani. Karena yang menceritakan ini Rasulullah adalah orang yang shadiq, lagi benar dan lagi juga dibenarkan. Jadi saking nanti ini masalah
penting sampai ditekankan seperti itu, ya penekanan. Kemudian dan ini juga ya, kalau Abdullah bin Mas'ud sahabat, beliau mengatakan Rasulullah as-sadiq, ya, al-masduq, as-sadiqu fima akhbara bihi, al-masduq fima ukhbira bihi, kata Syekh Utsaimin di sini. Shadiq itu adalah apa yang beliau kabarkan itu pasti benar. Dan dibenarkan apa yang beliau kabar dibenarkan oleh para sahabat. Maka kita wajib juga begitu dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, terutama dalam Sahih Bukhari. Apa yang beliau sampaikan kita wajib membenarkan, kita wajib percaya kepada Rasulullah, dan itu juga termasuk konsekuensi syahadat kepada Rasulullah. At-tasdiqu fima akhbara, gitu kan, membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Wastinabu ma naha anhu wa jazara. Kemudian ya menjauhi apa yang beliau larang. Yang pertama ta'atu fima amara. Kita juga mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan tidakkah kita beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Nah, konsekuensi dari Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, sebagai syahadat, kita bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah dan dia Shadiqul Masduq. Abdullah bin Mas'ud menambahkan Shadiqul Masduq sekali lagi karena ini perkara yang nggak kelihatan. Kalau diceritain itu orang nggak percaya ini. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang mempercayai Rasulullah gitu loh. Karena kayak zaman dulu nih cerita ngarang ini. Diceritain. Yaitu apa? Inna hadakum, salah seorang dari kalian yujma' itu dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Ma'ur rajul ma'un nisa. Cairannya laki-laki dan cairan wanita. Ini dalam hadis yang disebutkan juga ada riwayat banyak, namun sebagian ulama hadis ini dhaif, yaitu sekedar tambahan faedah saja. Jadi setelah orang berhubungan, hari ke-7 kemudian itu digabung, cairan itu masuk dalam tubuh wanita. Setelah hari ke-7, setelah berhubungan, seminggu setelah berhubungan. Nah, kemudian dikumpulkan cairan laki-laki, cairannya perempuan pada perut ibunya, pada rahim 40 hari. 40 hari sebagai bentuk dalam bentuk nutfah, cairan. Kemudian setelah itu berbentuk alaqah, segumpal darah. Lakin kata Imam Syekh Sulaiman Khairi juga mengatakan dam alladhi lam yatajammad. Jadi darah tapi tidak beku. Segumpal darah. 40 hari. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Setelah itu 40 hari kemudian sudah terbentuk kepalanya, semua yang terbentuk, ada matanya, semuanya lengkap. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian ditulis 4 perkara. Jamaah rahimakumullah. Di dalam masalah ini, ya, ini kan tadi masalah yang gaib. Ini kalau seandainya zaman dulu ceritain, kalau nggak percaya sama Nabi, tahu dari mana Nabi? Baca tulis saja tidak bisa, kan gitu ya? Kan begitu, baca Nabi baca tulis tidak bisa. Kok ngomongin dalam kandungan? Ya bukan dokter, ya bukan ahli tabib, kan gitu. Itu karena iman, sehingga ditambahi Shadiqul Masduq. Yang kedua, di sini masalah ini, ya, ada hukum yang bermasalah fikih
di dalam masalah ini. Di antaranya adalah kan 40 hari pertama cairan, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Boleh enggak menggugurkan kandungan? Ini dibahas para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mengatakan boleh, boleh. Kalau masih 40 belum, masih cuma cairan. Ada yang mengatakan boleh. Dengan dalil bolehnya azal. Azal sebenarnya begini. Azal niku berhubungan tapi tidak memasukkan mengeluarkan cairan maninya di luar. Itu namanya azal. Boleh nggak itu? Boleh saja. Kalau itu boleh digagalkan boleh, karena mungkin program kan begitu G? Karena mungkin program. Di dalam hal ini juga boleh. Masih cuma bentuk cairan. Sehingga sebelum 40 hari sebagian ulama mengatakan boleh untuk menggugurkan kandungan. Namun Syekh Sulaiman Ar-Rahili beliau berpendapat, dari semua pendapat itu yang paling kuat menurut beliau adalah tidak boleh. Saya agak duduknya begini Pak, nggak enak ini Pak. Soalnya jenengan di sini. Jadi saya kok nggak enak ini nih. Golek sing pewe riyen Pak. Ngapunten nggih. Wah kula jenengan sepuh-sepuh niki kula ngapunten sangat ini. Soalnya mau tak pandang sini yang sepuh ndak tahargai gimana. Tapi gini rendetan tembiku powen asli ini. Tembiku mboten rendetan tapi insyaallah lah mboten sejam soalnya. Insyaallah. Nggih jamaah rahimakumullah. Kenapa ulama mengatakan tidak boleh? Karena beda dengan azab beda. Ini yang paling kuat menurutnya dari semua pendapat. Tapi kalau seandainya memang itu dibutuhkan dalam sebuah program misalnya sebelum 40 hari ya, mungkin karena ada, kalau ini punya anak lagi menurut kedokteran dan sebagainya gitu kan, ya kan, dibutuhkan dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Tapi kalau sudah dari 40 dan menjadi segumpal darah dan sebagainya itu ke atas itu bisa dikatakan tidak boleh digugurkan. Sudah, insya Allah khairan, insya Allah. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya begitu juga masalah lain dari masalah tatkala gugur kandungan. Kalau masih segumpal darah, kalau masih segumpal daging, ya dari 40. Sepakat ulama tatkala gugur 40-50 itu belum tidak termasuk nifas. Jadi setelah gugur langsung kok sholat. Karena masih segumpal cairan, masih segumpal. Tapi kalau sudah 40 menuju kepada pembentukan atau lagi sudah sampai istilahnya sampai kalau 80 ke atas ya, 80 ke atas pastinya gitu kan. Sudah sampai pembentukan, sudah ada bentuknya, matanya semuanya gitu. Maka tatkala gugur itu sepakat ulama, maka dia setelah itu ibu-ibu yang saya gugur naudzubillah dzalik, kemudian itu maka dianggap nifas. Jelas nggih? Karena sudah bentuk, dianggap nifas. Jadi ya sudah sampai darahnya keluar. Tapi sebelumnya enggak, langsung sholat, enggak dianggap nifas. Kalau 40 sampai 80 dilihat. Kalau sudah pada bentuk, intinya pada bentuk, maka dianggap nifas. Kalau belum bentuk, maka dianggap tidak nifas. Itu masalah fikih. Dan juga di dalam masalah ini juga, sebetulnya dalam masalah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini dijelaskan banyak sekali hadis-hadis di sini, riwayat-riwayatnya disampaikan di sini. Ya.
bahwa kalau di dalam kitab hadis yang kita baca ini, bahwasanya kapan dia dicatat, kemudian dicatat 4 perkara hal tadi, rizkinya, ajalnya, kemudian amalannya, kemudian celaka dan bahagianya. Menurut hadis ini yang kita baca ini, ya, ini 40 yang keempat, yaitu usia 120 hari baru ditiup dan ditulis. Bapak Ibu, dalam masalah ini sebetulnya terjadi banyak riwayat dan banyak khilaf para ulama dalam masalah ini. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Khaili. Beliau menyampaikan dan beliau meringkas dari apa persisian para ulama, karena banyak sekali riwayat dalam masalah ini. Riwayat ada mengatakan, ya, biasanya di sini dijelaskan juga di sini, malaikat itu diutus bukan pada diutus malaikat bukan pada kandungan, bukan pada usia janin 120, tidak. Sejak di awal itu sudah Allah utus malaikat. Sejak di awal. Kemudian malaikat ini, prosesnya ini dari semua riwayat, ya. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan 45, sebagainya, banyak riwayat sekali. Sehingga malaikat itu sebetulnya sejak di awal diutus. Sejak di awal kali janin itu masuk, itu diutus sudah. Kemudian pada 40 hari malaikat ini pada itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah memberi kabar, dia perempuan, dia laki-laki atau laki-laki. Hari ke-40, sebelum 40 itu yang tahu hanya Allah. Dan Allah mengutus malaikat di setiap janin kita ini, seorang ibu, menunjukkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah pada kita, dikawal, Pak, tentang kelahiran kita. Jadi pengawalan Allah pada kita itu bukan cuma tatkala sudah lahir, bahkan dari masih janin, dalam janin masih segumpal cairan itu sudah dikawal. Sudah Allah utus seorang malaikat. Kita kemudian lahir, ada 2 malaikat di sini, Raqib dan Atid. Dan terakhir nanti, tatkala kita habis waktunya, ada Allah utus malaikatul maut. Tatkala kita di dalam kubur, diutus lagi malaikat juga, Munkar dan Nakir. Jadi sampai nanti kita masuk surga itu kalau semuanya tidak sembarangan. Mau masuk ruh kita juga ke atas 1, 2 ada malaikat pada pintu penjaganya. Cuma kita mah nggak lihat. Terus betulnya malaikat ini banyak sekali. Allah tuh punya banyak malaikat. Penjaga malaikat malam dan siang, ada yang mengatur ini, mengatur sana, tugasnya masing-masing dengan tugas masing-masing. Hikmahnya luar biasa. Ternyata kita itu dikawal sejak dari awal. Jadi subhanallah, ini adalah sebuah rahmat, justru rahmat dari Allah. Kita akhirnya insya Allah lebih waspada. Kemudian kita akan juga lebih tenang insya Allah. Bila kemudian kita selalu berbuat baik, kita berdoa kepada Allah, ya. Semoga nanti kemudian Allah juga kemudian, malaikat ini juga mengabarkan kepada Allah. Malaikat yang catatan ini akan juga mengabarkan kepada Allah tentang amalan-amalan kebaikan kita. Coba kalau kita seandainya suruh nyatat sendiri, banyak lupanya, dosanya, lupa banget. Yang diingat pahalanya atau nggak adil, itu. Ada, masya Allah. Ada 2 malaikat itu ditiup, Pak. Jadi kembali bermasalah. Jadi 40 pertama itu kemudian malaikat bertanya pada Allah, laki-laki atau perempuan. Akhirnya Allah menjawab, mengasih kabar kepada malaikat
yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian pada selanjutnya 42 hari. 42 hari masih pertama. Ya. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Allah tentang catatan. Catatan ini, catatan apa? 4 tadi. Bagaimana ajalnya, bagaimana amalannya, sakiyun atau sa'idun, bagaimana? 42 hari. Kemudian Allah mengabarkan tentang catatan tersebut. Maka kemudian malaikat itu mencatat di sisinya. Malaikat mencatat untuk dirinya. Jelas gak? Bukan untuk si janin. Nanti. Ini ringkasan dari semua riwayat, kata Syekh Sulaiman Al-Khaili, beliau meringkaskan. 42 hari malaikat mencatat untuk dirinya. Baru nanti kemudian setelah itu 120 hari baru kemudian akhirnya dicatatlah pada si janin ini untuk si tulis beneran pencatatan 2 kali, yang 4 tadi itu. Yang catatan pertama yang 42 hari itu untuk malaikat. Tanya, dan malaikat itu mengaporkan, ya Allah ini masih nutfah, apor kepada Allah lagi. Seperti itu kan, masya Allah riwayatnya, masya Allah. Kemudian itu dikabari lagi, ini masih segumpal cairan, dilapor lagi buat ini segumpal. Jadi dilaporin kepada Allah terus. Ya Allah, sempurna banget Allah menciptakan manusia ini. Jadi dikontrol Pak. Jamaah rahimakumullah, masya Allah. Kemudian ditiupkannya ruh. Kalau dalam hadis ini ditiupkan ruh. Kalau tadi masalah pencatatan, terjadi pembicaraan lagi. Pun sama, kapan ditiupkan ruh. Kalau dalam hadis ini juga sama, 120 hari. Riwayat lain beda. Namun pada akhirnya juga Syekh Sulaiman Al-Khaili beliau menjelaskan bahwasanya dari semua riwayat itu dikumpulkan 40 pertama itu ya adalah tatkala kemudian cairan kemudian menjadi pembentukan mata semuanya itu 40-an itu sudah mulai. Jadi sudah mulai pembentukan sudah semuanya gitu loh. Ada mata, ada tangan, ada semuanya itu. Ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, sebagainya, ada semuanya. Namun menjadi sebagai tadi takwim, menjadi sebagai bentuk yang sempurna itu di usia 80. Nah, baru kemudian kata Syekh di usia ini, setelah ini beliau mengatakan yang beliau ambil pendapatnya adalah setelah 120 hari sesuai di sini baru ditiupkan ruh. Walaupun tidak menafikan sebelum 120 hari bayi ini gerak. Ibu-ibu pasti tahu dong. Undang-undang usia sudah 3 bulanan gitu kan? Ya toh? Kandungan masih ya 4 bulan ya gampangan itu ya. Belum sampai usia 80 hari lah gampangnya. Dan 100 hari lah. Ada gerak-gerak di dalam sih. Nendang-nendang di perutnya ibu-ibu itu. Iya, ada gerakan. Tapi belum ada ruhnya. Ruhnya kapan? Setelah 120 hari. Dengan adanya ruh itu baru dia merasakan semuanya, bisa merasakan ada ruhnya, dia bisa ya taghadda, bisa makan semuanya, minum setelah 120 hari. Dia bisa tidur, bisa ini, gerak-gerak semuanya hidup setelah 120 hari. Yang sebelumnya mungkin gerak tapi belum ada ruh di situ. Subhanallah. Kemudian ditulis 4 hal.
dengan rezeki, ajal, semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ditulis, bahkan kita tahu innallaha kataba maqadir khalaik qabla khamsina alfi sana. Allah menulis semua kejadian kita itu di lauh mahfud, kejadian di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Semua kejadian kita duduk di sini nih, kita ngaji nih, ini sudah dicatat oleh Allah dalam mahfud. Nah, begitupun ditegaskan lagi, setiap personnya seseorang ditulis semuanya ini. Bagaimana dia surga atau neraka, semuanya itu sudah ditulis juga. Berarti kan kita secara umum, kita ini berjalan saat ini di atas takdir Allah. Oleh karena itu, ya, takdir ini kan menjadi rukun iman yang keenam. Kalau rukun iman yang pertama, Allah jelas pasti. Kenapa? Ya karena Allah yang pencipta. Kita harus mengimani Allah dengan asma wa sifatnya, dengan rububiyah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dengan wujudnya Allah. Dengan kita mengimani, akan iman kita akan berkembang, kan gitu kan? Iman kita akan kuat begitu. Pada Allah jelas. Kepada Rasul, pada malaikat jelas. Malaikat menulis. Sekarang kepada takdir, ada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa menjadi bagian penting dari rukun iman gitu kan? Kenapa enggak rukun iman yang sabar aja, rukun iman yang keenam sabar misalnya gitu kan? Kok malah pakai masalah takdir? Hubungannya kuat sekali. Karena kita wajib percaya hal itu. Karena sesungguhnya semua yang Allah berikan kepada Allah pada kita ini sudah ditentukan dengan kadarnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan ukuran dan takdirnya sudah ditentukan. Kita tinggal beriman kepada Allah, namun kemudian di sini menjadi iman bagian penting karena nanti kita di dunia ini Allah berikan kita pilihan. Sehingga dalam masalah ini banyak orang yang nggak beriman. Kalau cuma sekedar begini saja mikirnya, ya semua dari tulis ya. Lah apa? Usah ngoyo-ngoyo. Apa ngaji? Lah waya surga ya surga. Lah waya neraka ya neraka. Lah sudah ditulis. Kalau mikirnya logika begitu, maka nanti pada akhirnya dia nggak akan. Sudahlah. Dia salah di situ. Maka jadilah dia itu Jabariyah. Yang parah lagi adalah Qadariyah. Jadi ada dua aliran yang sangat jatuh masalah besar dalam masalah ini. Yang pertama Qadariyah. Dari ini yang pertama yang bernama Susan itu. Susan dia non muslim jadi muslim, habis itu pemikirannya rusak masalah takdir itu. Kemudian pada akhirnya pendapat Susan ini diikuti oleh Ma'bad al-Juhani itu. Yang akhirnya termasuk yang pertama kali ngomong di zaman Ibnu Umar bin Khattab, zaman Abdul bin Umar tentang di Kufah itu masalah takdir, masalah apa yang mereka katakan? Di sini mana parahnya, Allah nggak ada hubungannya dengan takdir kita. Wah, mana antipati sama takdir. Allah bahkan nggak tahu apa yang bisa terjadi untuk kita, nggak tahu katanya. Ngeri Pak. Sampai seperti itu dicol. Kalau Jabariyah kita seperti wayang gitu kan, kita yang manut istah. Bahkan mending yang ngatur itu Allah, timbang mau atur dewe ruwet malah gitu ya. Dari logika masuk semua di sini. Itu tuh ikuti aturan Allah, ikuti apa takdir Allah lebih baik dibanding mau atur dewe seperti itu. Ada benar kalimat itu, sampai salah juga kalimat itu pada tempatnya, tergantung pada tempatnya. Jadi sebuah kaidah takdir itu Bapak Ibu rahimakumullah memang sudah Allah catat, memang sudah Allah tentukan, tetapi kemudian di dalam tatkala kita di dunia ini, kata Nabi SAW, i'malu ma syi'tum fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Silakan berbuat semau antum, tetapi Allah akan mudahkan dari apa yang kita usahakan. Maka
Allah Subhanahu wa taala dalam takdir ini, Allah mencatat, tapi Allah memberikan kita pilihan. Kita diwajibkan usaha dan kita wajibkan berdoa kepada ikhtiar wa doa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kasih pilihan. Saya misalnya, Mas Afan, ayo berdiri. Terserah antum mau beri atau tidak. Gitu kan? Makan ini. Mau makan enggak? Enggak. Berarti dikasih pilihan kita. Nah, kita dikasih hawa nafsu, kita dikasih pilihan, kita memilih, maka kita harus berusaha. Oh, ini adalah karena i'malu ma syi'tu fa kullu muyassarun lima. Allah akan mudahkan dari apa yang kita usahakan. Kita memang tidak dikasih oleh Allah semua catatan, kita udah pasti sudah baik buruknya udah ada, neraka surga sudah ada. Tetapi kemudian kita tidak diberitahu kan sama Allah. Kita gak diberitahu kan sama malaikat, kan gak tahu siapa yang lahir bawa catatan, dan kan gak ada karena kita tidak diberitahu. Kita kemudian dikasih keluhnya, dikasih keluh apa dikasih jalan keluh. Kalau ingin menjemput takdir yang baik, ayo berusaha dan berdoa. Maksimalkan dalam doa, maksimalkan dalam usaha. Mau surga, ya Allah saya ingin takdir saya itu surga, ya sudah, usahakan ke jalan surga kalau begitu, insya Allah sesuai takdir. Dan itu tidak merubah catatan di lauh mahfud. Atau misalnya saya ingin takdir saya menjadi orang yang sukses, kaya misalnya, ya sudah, usaha semaksimal mungkin. Itu yang dimaksud, berusaha dan berdoa kepada Allah sesuai pada tujuan tersebut. Insya Allah kalau kita maksimalkan usaha itu, insya Allah Allah akan berikan arahan taufik ini kepada takdir yang kita inginkan. Tetapi tidak merubah, tidak, tapi dikasih itu. Itu kan jelas seperti kita di dunia diciptakan, kita diberitahu ada surga dan neraka, ada baik ada buruk. Kita mau pilih yang mana? Jadi sebetulnya wajar kemudian kalau kita kemudian nanti itu disiksa. Jangan berpikir salah. Wong kita ini Allah yang menentukan kita surga neraka, terus Allah siksa kita, gimana sih ini? Oh gitu mungkin. Karena salah dalam pemahaman takdir. Tapi kalau seandainya, oh iya Allah kasih pilihan, kita yang milih loh, kita yang milih. Allah udah beritahu, ini jalan kebenaran, ini A B C D, ini jalan kesesatan A B C D. Sudah Allah berikan rambu-rambunya, kita yang milih yang jelek. Wajar kalau kemudian kita disiksa setelah diberikan penciptaan seperti itu, diberikan rezekinya, pasti rezekinya. Maka kaidah utama dalam masalah takdir ini adalah harus ada usaha dan doa. Jangan gampang ngomong wek takdire. Sekilas benar tapi bisa jadi salah. Bisa jadi salah gimana Pak? Misal usaha ini sebuah usaha lah, tapi dia dalam usaha itu sembarangan Pak, gak pernah ditunggu, gak jalani sesuai SOP usaha, setelah itu bangkrut. Wis takdire bangkrut ini. Kalau dia ngomong gitu Pak, menurut dia ada yang salah nggak? Salah nggak Pak? Salah, ada yang nggak pas di kuping ini. Kecuali kalau dia sudah benar-benar ikhtiar dan dia benar berusaha dan berdoa, baru kemudian ternyata tidak sesuai, gagal misalnya, Bang, qadarullah masya'afal, silakan. Insya Allah Mas, insya Allah kalau takdirnya itu sudah mengatakan takdirnya itu pas gitu loh. Misal saya lagi ngomong, misalnya ada ini orang naik kendaraan misalnya, bauan naik kendaraan, 80, 90, 100 pokoknya. Aku doa mau kok bismillah, sudah bis. Mulai nabrak yo ndak bukti ini banyak yang pelan yo nabrak, ketabrak bahkan, kepelindes malah. Sing banteng malah gak kena. Ini juga kemudian mengatakan takdir gitu salah nggak Pak? Salah Pak. Nggak cukup bismillah doa, ada ikhtiarnya, usahanya. Biar gak tabrak gimana? Ya hati-hati, naiknya ya pelan-pelan. Kalau ingin misalnya agak banteng dikit ya kondisinya kosong dan itu pun stabil.
Itu kan? Itu namanya usaha. Dan ini banyak orang sekarang yang mau begini, Pak. Gampang-gampang dikit ngomong-ngomong takdir. Kan gitu kan? Tanpa ini salah. Bila dari dua kaidah ini dia keluar, bisa kemudian jatuhnya pada sesat tentang masalah takdir. Oke, kita kemudian kembali kepada dicatat rezekinya. Ini masalah takdir, jelas ya. Jadi seperti itu. Saat ini paling banyak mungkin qadariyah itu sudah jarang saat ini. Zaman Nabi Allah wa'ala, mana baca hadis, saya belum mutamakin dalam ini, belum, tapi saya mendengar Syekh Fauzan mengatakan ini bukan perkataan Nabi, ini asar dari para sahabat yang dinisbatkan kepada Nabi sallam. Al-qadariyah majusun fi hadhihi ummah. Qadariyah itu adalah majusinya pada umat ini. Majusi itu kenapa disebut majusi? Majusi itu dia punya dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya dan kegelapan. Cahaya itu kebaikan, kegelapan itu kejelekan. Dia nisbatkan kepada sana, gitu. Kalau qadariyah sama dengan hal majusi, dia nisbatkan kepada makhluk, Allah enggak, gitu loh. Diskip Allah itu, sehingga mereka sama dengan majusi. Walaupun paling banyak zaman adalah Jabariyah, paling banyak, dikit-dikit takdire, giliran maksiat takdire. Kalau emang ada bahkan perkataan seseorang dipandang itu kemudian mengatakan, kalau emang aku masuk neraka, Allah emang itu klien Allah, ya sudah saya ridho masuk neraka. Dan saya pernah mendengar langsung kalimat itu dari seseorang. Dia mengatakan begitu, kalau memang Allah masukkan saya ke neraka, saya pun ridho. Nah ini ngawur kalau begini. Padahal Allah memberikan ancaman jangan masuk neraka. Ku anfusakum ahlikum nar. Kok kemudian karena nggak baca Quran, nggak baca ilmu, cuma tahu takdir, sudah ditentukan. Oke, kalau sudah ditentukan, seandainya pun Allah kemudian ada orang yang sudah berusaha, udah berikhtiar, namun kemudian dia ingin takdirnya itu jadi orang sukses, jadi ingin dokter misalnya, ternyata qadarullah Allah tidak mengizinkan dia jadi dokter. Tes ujian dokter nggak keterima, dia malah masuk di Lipia. Malah masuk Lipia. Allah itu seperti itu ya, berarti kemudian insya Allah itulah takdirnya. Dan Allah dia ingin sesuatu, udah usahakan, udah belajar, udah semuanya lulus, coba ikut tes, belajar, udah usaha, Allah nggak mengizinkan, ya maka di sini pasti kebaikan, karena Allah tuh tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, dan nggak pantas Allah itu menciptakan sia-sia. Pasti ada hikmah. Bapak Ibu rahimakumullah, bikat rizki, kan setelah ditiup tadi ya, proses itu kan. Setelah itu ditiup ruh, kemudian dicatat rezekinya. Rezeki ini kita sudah tahu nih, ya, masalah rezeki. Sebagaimana dicatat kematian sudah yang pasti, nggak bisa kita inggati. Ada orang mau menghindar dari rezekinya, atau kematian dulu, menghindar dari kematian, nggak bakal bisa. Walaupun di tempat lubang manapun kita akan kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti itu hal yang pasti. Begitupun rezeki, ada orang mau menghindar dari rezekinya, aku tak menghindar aja, kalau memang rezekinya datang tuh rezeki, kan juga begitu gampang. Biasanya orang kan menjemput rezeki, nah kita balik, nggak mau rezeki, menghindari. Walaupun menghindari tetap datang, karena memang sudah ditulis. Kalau begitu ya nggak usah kerja, ya tetap usaha dan doa. Karena ya wong kita ini lah Pak, bismillah ya, mau minum ini aja perlu usaha Pak. Ambil dulu kan gitu Pak, dibuka tutupnya baru diminum, bismillah. Ini mau minum tok ini harus ada usahanya gitu loh. Apalagi mau masuk surga.
Apalagi kalau mau masuk surga, males-malesan, ya nggak mungkin Pak, ya nggak bakal bisa gitu loh. Semua ada perhitungannya, ada juhudnya, ada gitunya. Ya, ajalnya, amalnya. Sakiyun ini Sa'id adalah di surga, di akhirat. Bahagianya surga atau neraka. Bagaimana dengan sebuah hadis misalnya? Berarti sudah dicatat semuanya. Siapa man ahabba, Nabi SAW sabda, siapa yang ingin, man arada ya, ayyabsuta fi rizki, diberikan keluasan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, hendaklah siratu rahmi. Berarti kalau dia ingin manjangkan rezekinya, dia banyak siratu rahmi. Ini mengurangi enggak Pak? Mengurangi enggak dengan catatan ini? Tidak sama sekali. Jadi ajalnya pun begitu. Dia misalnya panjang umurnya, tidak merubah catatan di lauh mahfudnya. Sebagaimana mengatakan, tapi merubah di mana? Di catatan indal malaikatul maut. Di sisi malaikat maut. Tapi tidak merubah di lauh mahfud. Sebagian perkataan ulama seperti itu. Yang jelasnya wallahu taala wa a'lam, Allah lebih tahu pastinya. Kita mengimani, kita nggak diberitahu kapan kita wafat, rezeki kita bagaimana. Yang penting perkaranya adalah kita mengimani. Udah jangan tanya banyak bagaimana itu merubah apa enggak. Taruhlah itu penting. Terus nggak penting. Yang penting kita imani. Oh ini masalah iman. Yang penting kita imani. Nah, silaturahmi insya Allah nambah usia. Artinya usia saya lebih panjang dengan pengetahuan kita. Dengan pengetahuan kita loh ya, gitu. Insya Allah lebih panjang. Sudah selesai. Dan itu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak merubah. Tapi itu sebagai jadikan hadis untuk motivasi. Dan kita imani. Kemudian setelah Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan yang begitu dahsyat penciptaan, kemudian Nabi SAW menceritakan setelah mengatakan Allah manusia juga dicatat Saqiyah atau Sa'id, bahagia atau dia surga atau nerakanya dicatat juga. Kemudian Nabi memberikan sebuah penyampaian, demi Allah kata beliau, demi Allah orang tuh ada dia beramal amalan ahlu surga, dia beramal kemudian pada akhirnya dia pada tinggal sedikit lagi masuk surga, tinggal surga, tapi kemudian di akhir hayatnya dia mengamalkan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka karena sudah didahului ada catatan. Makanya dan sebaliknya begitu juga ada orang yang kemudian dia mengamalkan demi Allah, juga ada orang mengamalkan ahli neraka. Kemudian pada tapi fayasbiqu ahli kitab, catatannya dia penduduk surga, kemudian dia mengamalkan di akhir amalan surga, dia masuk surga. Sebuah kisah misalnya yang pertama yaitu dari Nabi SAW. Nabi menceritakan seorang laki-laki, yaitu dia tatkala dalam peperangan, para sahabat semua itu menakjubkan, masya Allah, semangat sekali dalam perang. Saya perasaan mengatakan dia ahlu jannah. Rasul mengatakan dia ahlun nar. Kemudian Rasul mengatakan, sahabat ini mengatakan, kaifa yakunu hadzal rajul min ahli nar? Faqala ar-rajulu la'azimhu ay utabi'ahu. Gimana Rasul? Orang begini kok masuk neraka? Tak ikuti wes. Diikuti. Akhirnya dia dalam perang itu kena anak panah dan dia kemudian terjatuh dan belum wafat dia nggak bisa menahan rasa akhirnya dia bunuh diri, dia masuk neraka. Shadaqah Rasulullah SAW. Sahabat akhirnya mengakui betapa Rasul itu seorang sahabat benar, seorang nabi yang diwahyukan. Ini jihad Pak sama Rasulullah.
Sebaliknya ada di sana kisah yang banyak sekali tentang pembunuh yang 99 orang akan bunuh 100 orang itu yang dia mau hijrah. Ada juga kisah wanita yang dia nggak pernah sujud kepada Allah namun di akhir hayatnya dia sempat berbuat kebaikan kepada seekor anjing yang dia ambilkan minum dari sebuah sumur, dia ambil dengan sepatunya diminumkan. Akhirnya kemudian setelah itu dia wafat masuk surga. Sebagai contoh, kira-kira menurut jenengan nih kita ngobrol nih, lah terus gimana kalau gitu? Saya dulu pas diajarin dia bilang, ya kok susah ya? Terus gimana? Kok kita buat surga terus nanti ternyata, catatan kita ternyata neraka. Ya tahu gitu ngapain aja, kayak nggak tahu tadi gitu kan. Terus gimana Pak? Kira-kira apa fungsi dan faedahnya Pak? Kira-kira coba ada yang gimana Pak? Kira-kira Pak? Pripun Pak? Ini kita ngobrol Pak. Jangan saya tok yang ngobrol ini. Gimana Mas Afan kira-kira? Susah kan? Angel jawabannya angel mesti ngono. Ya mesti susah kita Pak. Di sini Pak, iman. Ini masalah iman. Di sini pentingnya jangan pernah menyandarkan kepada amalan kita. Apapun. Jenengan mondokin anak jenengan di pondok, insya Allah baik. Jangan pernah sandarkan keberhasilan kepada ustadz, kepada pondok, jangan. Kalau jangan sandarkan situ, pasti nanti kalau nggak sesuai ingat itu kita berusaha ikhtiar dan doa, milih ini pondok ini bagus, kita pondokin, wes bismillah. Sandarkan kepada Allah, keberhasilan itu pada Allah. Karena ustadz itu hanya bisa mengajarkan, adapun kemudian memasukkan dan beri taufik memaham adalah Allah. Begitupun juga kita, itu tadi contoh kecil dalam masalah anak, begitupun kita. Jangan sandarkan amalan kita. Aku suwi ngaji, tahu anak pemahaman salaf, jadi ndak gak tekoy gak popo lah gak kajian. Apakah lebih hebat daripada Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, ila mata Imam Ahmad, sampai kapan kau nuntut ilmu? Ila mamat, sampai apakah kita lebih pintar daripada Imam Ahmad? Lebih benar kita, sehingga kita sudah lama ngaji, gak butuh kajian, gak butuh support. Jangan kami yang sudah terus harus buka, nanti lupa dan kita manusia khata wa nisyan. Gak bisa kita sandarkan nama. Kita hidup hanya mencari ridha Allah. Bisa mencari dengan kita datang sini, semoga Allah ridhoi. Main lupa, nggak datang, semoga datang lagi, insya Allah Allah ridhoi. Kemarin Allah maafkan, astagfirullah. Itu kita didik anak juga begitu. Kita punya anak, kita titipkan, kita kerja sudah. Nanti kalau berhasil, alhamdulillah, kita muji Allah. Jangan sampai muji ustadznya, muji anaknya, lupa muji Allah. Alhamdulillah. Tapi kemudian saatnya jangan sandarkan. Itu juga, kita juga anak itu hanya untuk mencari ridho Allah. Dengan anak kita pondokin dia belajar, kita dapat ridhonya Allah. Karena kita dikasih amanah. Kita tuh tidak milih. Aku pengen ayah Allah anaknya pintar, aku pesen yang pintar ya Allah ya, ganteng ya Allah, mau pintar sekali baca langsung apa kayak Imam Syafi'i, lebih dari itu. Enggak milih. Allah yang milihkan. Untuk kita tuh bersandarlah kepada Allah. Jelek buruknya pasti insya Allah kalau kita sandarnya kepada Allah pasti baik. Walaupun tatkala diciptakan, tatkala lahir nggak sesuai angan-angan manusia. Angan-angannya ganteng Pak, lah kok pesek. Angan-angannya itu lengkap. Qadarullah ma syaa fa'al. Ternyata tangannya ada yang satu jari nggak lengkap misalnya. Kan itu bukan pilihan kita. Tapi kita jaga mana itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak itu. Tujuan dari situ. Masalah kembali kepada amalan seperti itu juga.
Bahaya orang Pak. Kemudian kalau bersandarkan kepada amalannya, akhirnya apa Pak? Udah merasa banyak amal, yaitu menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa, menyepelekan orang. Ini bahaya. Dan ini penyakit seorang yang ini was-was dari syaitan, ini bisikan dari syaitan, penyakit ini. Karena sejatinya seseorang kita nggak tahu tentang ini loh, ada orang buruk ternyata ternyata di akhiratnya, subhanallah. Banyak kita bisa temui Pak. Dulu loh, sakelas paling nawakal sakelas, bahaya, nakalnya gak ketulungan. Pokoknya gitu loh. Ketemu bagas taufik lah kok coba gue tahu lu. Ya Allah, kok iso ngene? Berarti gitu. Paham nggih? Dan tatkala orang dikasih hidayah seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Masya Allah. Allah yang depan ada itu. Kegiatan semua aktif, berusaha maksimal. Menyalip orang-orang yang sudah lama mungkin ngaji. Kalah. Karena hidayah. Hidayah Allah dah ada, hidayah Allah tak ada. Ngalip. Kita kalau kasih dah hidayah, Masya Allah. Dan jadi jangan sampai kita patokan sama amalan kita, nggih. Jadi kita sombong nanti amalan kita. Tapi kita berusaha mencari ridha Allah. Kenapa? Pernah kita sampaikan, al-jannatu qaribun. Kata Nabi, surga itu dekat dengan kita. Tapi masih koma, Pak. Neraka juga, tapi kan Nabi, neraka surga itu dekat sama kita seperti apa? Sendal, tali sendal. Sama kita dekat bukan, Pak? Ribun, Pak. Dekat sama bukan sendal dengan tali. Ya bukan dekat, nempel. Kendeng, nempel. Ya kalau cuman ini hadisnya, ya gampang, ora usah bingung-bingung. Tinggal melakukan amalan sedikit masuk surga. Tinggal amalan sedikit masuk surga. Oh, surga deket. Kayak ngamal saiti ae maklum surga. Itulah hadisnya cek koma. Terus kata Nabi, wan naru mithlu dzalik. Neraka yo padha, yo deket. Napa? Nabi mengatakan surga itu dekat, tapi neraka juga dekat. Kalau kita nggak mujahadah, dimasukin bab mujahadah oleh Imam An-Nawawi hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Kalau nggak kita sungguh-sungguh, kebatak ke neraka. Kita nggak sungguh-sungguh, Pak, ke surga, Pak. Nggak ada mujahadahnya, nggak ada sungguh-sungguhnya, kebatak ke neraka. Lalu neraka juga deket, batak-batakan ya. Sudah. Apalagi jiwa hawa nafsu ini sukanya kemungkaran. Ada setan suka jongkok, wis udah jongkok gelendeng dibiarin sama kadang-kadang. Habis itu naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya apa? Kita tuh selalu beramal kebaikan sampai kita wafat. Ada kebaikan kita datangi. Nggak bisa mondok ya datang kajian. Nggak bisa datang kajian ya buka online. Nggak bisa buka online ketemu ustadz ya tanya. Pokoknya kita selalu ingin kebaikan gitu. Karena apa? Seandainya kemudian Allah takdirkan kita wafat, hati kita sebagai penuntut ilmu sejati diwafatkan dan penuntut sejati. Bahagia, Pak. Tapi kalau kemudian semangat ngaji, awal ngaji, kemudian habis itu tidak pernah ngaji, ya ustadz lokalan. Kalau bukan nyindir, tapi ada kesindir bukan nopo-nopo. Tapi ini kita sekali lagi tidak ada niat untuk menyindir, hanya untuk mengingatkan satu sama lain. Kita sama-sama lain. Tatkala kita, kenapa? Tapi nggak terserah mau ngaji di mana, terserah sebetulnya mau ngaji di mana, kapanpun dimanapun harus. Tapi tatkala Allah kemudian kita lupa ngaji, kemudian kita habis itu tidak pernah ngaji, tidak pernah ketemu ustaz, tidak ketemu orang soleh, ketemu teman-teman kerjaan. Subhanallah, akhirnya wafat.
Masa kemudian dikatakan dalam keadaan menuntut ilmu meninggalnya? Ya. Kan begitu. Jadi masing-masing mujahadah. Maka tadi saya tanya, apa kita sampaikan, apa kita lebih benar daripada Imam Ahmad? Jadi juga ada orang beramal seperti itu loh. Tapi ternyata butuh. Dan faedah selanjutnya terutama bagi yang sudah sepuh-sepuh. Kalau ternyata Allah akan mudahkan dari apa yang kita akan usahakan. Jenengan saat ini ingin berdoa kepada Allah. Saat ini ada malaikat, Pak. Hakul yang kita imani. Ada malaikat saat ini menaungi kita. Doa. Ya Allah, saya ingin ditakdirkan menjadi ahli surga. Nah kemudian insya Allah apa yang telah berlalu dari hidup kita banyak istighfar. Insya Allah ada waktu, walaupun seandainya ada waktu cuma besok, tidak apa-apa. Insya Allah kalau kita niatkan sudah taubat pada Allah, Allah jemput malam ini kita tidur nggak bangun, surga insya Allah. Jadi seperti itu. Ini sebuah motivasi. Begitupun yang masih muda seperti saya dan sebagainya, teman-teman ini. Yang masih merasa muda juga apalagi. Kita harus terus beramal untuk menjemput masa tua kita. Karena masa tua itu kebiasaan dari masa muda. Dimudahkan semuanya. Kita insya Allah kita beramal. Dan tentunya kita ingat dengan ayat Allah, fasbir ma'alladhin yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dengan orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, wajahnya Allah, yang setiap pagi dan malam mereka berusaha mencari ridha Allah Subhanahu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar sebagaimana para rasul. Kita harus sabar. Sebetulnya kita menunggu waktu yang Allah tentukan kepada kita. Kita tuh menunggu. Dan waktu ini sebentar. Hanya berapa jam gak sampai dari waktu akhirat. Yang akhirat itu akan panjang sekali ceritanya. Dari mulai sakaratul maut, alam barzakh, kemudian dibangkitkan padang mahsyar, habis padang mahsyar dihisab, habis itu di mizan, habis itu qintar, habis itu nanti masuk surga. Panjang sekali. Dan kita pasti melalui itu, kecuali orang yang nanti kemudian wafat biduni hisab, tanpa hisab. Tapi kaidah umumnya kita semua nyemplung situ. Panjang sekali. Maka jamaah rahimakumullah, hadis ini yang tadi terakhir ini, ya, adalah juga faedahnya adalah selain tadi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sandarkan kepada manusia, adalah kita selalu berhusnudzon. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, seseorang apabila dia tatkala sakit beda parah itu, syaitan akan selalu memberikan was. Ibu-ibu semuanya, orang sudah tua udah itu pasti was. Yang masa lalu yang kemudian nanti habis itu sudah mantep masa lalunya semua, kalau habis itu kasih was lagi, anak-anakku piye, engkau piye, itu semua manusia begitu. Nanti gimana? Padahal loh dulu yo lahir nggak bawa apa-apa, nggak bisa cari uang, tapi yo tatkala didempetkan dengan ASI, yo bisa ngedot tanpa perlu diajari caranya. Itu taufik dari Allah bahwa rezeki itu datang, itu begitu. Nah kemudian insya Allah dikasih kaki, dia yakin dia sudah rezekinya ada, udah punya tangan, udah punya kaki, habis itu dikasih pendidikan yang bagus, ya sudah insya Allah sudah cukup. Tapi namanya orang tua sudah sakit-sakit mesti kadang-kadang kopiye lu begitu.
begitu, Pak. Dikasih was-was. Biar apa? Mikirin begitu. Nggak sempet mikirin hati imannya. Nggak sempet akhirnya. Mikirin harta warisan. Mikirin peninggalan. Mikirin sing ini mbak iki. Kakak mbak ade gak akur. Ini sama ini pak de gak akur. Mikirin itu. Nggak sempet mikir masalah iman. Gimana besok kalau sudah wafat? Nggak bisa. Pun yang sudah kemudian nggak punya masalah. Dikasih was-was oleh syaitan lagi. Prasangka buruk kepada Allah, nanti Allah siksa saya, nanti Allah kemudian gimana, iman saya sudah sempurna enggak ya ini, nanti gimana nanti kemudian kalau enggak sempurna, itu dipikirin lagi. Seperti itu. Maka hanya satu jalan, seringlah nuntut ilmu, ketemu orang saleh, kumpul dengan para orang berilmu. Itulah insya Allah menambah kita ketenangan. Kita lama tidak ngaji, ketemu Ustadz, alhamdulillah Ustadz keuangan Ustadz. Kita sebetulnya saat itu, ya Allah saya tuh banyak banget jauh dari ilmu, tapi saya tuh pengen, alhamdulillah ketemu ini. Itu menambahkan iman, Pak. Itu taufik dari Allah, taufik dari Allah, dan lain sebagainya. Jadi poin sangat banyak sekali faedah-faedah dari hadis ini ya. Tapi itu yang paling penting kita pelajari dari hadis ini, bahwa kita diciptakan dengan ada proses, dengan ada pengawalan, dan kita pun saat kita lahir ada pengawalan dan fair. Allah itu maha adil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Allah pengen kita punya ibadah. Adilnya Allah, Allah kasih kita rezeki. Sebetulnya rezeki yang paling apa? Sebagai orang yang ngaji itu harusnya tahu apa? Tatkala hari itu bisa makan, sudah rezeki yang sempurna. Dan insya Allah selalu ada rezeki untuk makan. Allah adil. Nyuruh ibadah, nyiapin apa yang dibutuhkan untuk hidup, tapi standar. Biar kita itu nggak jumawa. Tapi pada akhirnya kok Ustadz kita nggak bisa ibadah Ustadz? Ya karena kita banyak keinginan, mikir keinginan lagi. Betulnya sudah cukup untuk dirinya stop kerja, tabungan yang ada, sekarang fokus untuk ibadah. Kalau perlu saya mondok, kan gitu. Habis pensiun, aku tinggal di pondok, gitu kan bagus. Kalau perlu sini dibuat ini pondok pensiunan. Daftar harus. Iya Pak. Datang pondoknya pulang pagi, tapi datang pagi itu sampai duhur, sampai jam 9 aja lah. Nanti habis sampai jam 11 duhur. Nanti pada asar kesini lagi. Nah, sampai isya pulang. Nah, kalau seandainya dibikin pondok, itu butuh pengasuhnya banyak. Satu bapak, satu pengasuh. Satu, nanti kalau belum sakit kena masuk angin, pengasuhnya dipanggil, pengasuhnya sitok, gak bisa. Nanti masuk kemudian pegel, belum lagi salah dengar, emosi lagi. Salah paham, emosi lagi. Nanti kemudian pas kajian cerita mantune, cerita cucunya. Butuh pengasuh banyak kalau bikin pondok pensiunan itu. Tapi yang benar ya, ada kan kajian pensiunan, habis itu kajiannya kalau pensiunan jangan kajian ngobrol, interaksi. Kalau kajiannya itu fokus 1 jam, tidak sampai 1 jam, 10 menit, wis kerambiang-biang nih. Ini kan ada gambarnya, udah tidur, udah setengah jam udah tidur, udah ngantuk. Sama kayak anak kecil soalnya. Tapi karena sudah capek memang. Tapi kalau kajiannya ngobrol, paling seneng orang tua itu ngobrol. Sampai jam 10 malam ya oke, asal asik, asal nyambung. Kalau sudah orang pengen merindukan surga, nyambung Pak.
Jenengan kalau emang udah merindukan surga, sudah tua, lebih tua ini merindukan surga, diajak ngobrol tentang surga, nyambung, betah itu. Soalnya apa? Wah, ini obrolan penting untuk aku masa depanku seumur hidup ya. Setelah mati ya hidup selama di surga ya. Nyambung mesti. Jadi masalah ini jam berapa ini? Oh, jam 3. Jadi masalah. Jadi apa dari masalah ini tadi, sekali lagi ya, faedahnya sangat banyak untuk kita. Kita amalkan. Kita berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan keluarga kita dalam keadaan mampu, dalam keadaan sehat walafiat, dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Bila ada pertanyaan silahkan, kalau enggak ada ana tutup dengan tafadhol majelis. Alhamdulillah, sudah jelas nggih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.